Tidak ada yang ingat kapan aplikasi itu muncul di ponselnya, tapi sejak malam itu, tak satu pun notifikasi yang datang tanpa membawa kematian. Hujan turun sejak pagi dan belum juga berhenti. Gerimis merembas masuk lewat kisi-kisi jendela tua di lantai 6 apartemen kecil yang pengap itu. Lampu neon di langit-langit berpendar lemah, sesekali berkedip, seolah kelelahan menjaga terang di tengah malam yang tak kunjung berubah. Jakarta di luar jendela tampak seperti bayangan buram, kabur oleh kabut. Suara kendaraan pun hanya sayup, tertelan hujan. Nadia berdiri di ambang pintu balkon mungil, memandangi langit yang seolah bocor. Ia mengenakan sweater abu-abu lusuh yang sama seperti seminggu terakhir. Tubuhnya kurus, rambutnya lembab menempel di sisi wajah. Jam tangan digital tuanya menunjukkan pukul 21.58. Masih ada waktu. Ia belum menyentuh ponsel sejak sore, dan itu aneh. Karena seminggu terakhir, Nadia tak pernah bisa benar-benar lepas dari benda itu. Semuanya bermula 7 hari lalu, malam Selasa yang biasa. Ia sedang menyelesaikan artikel tentang keamanan siber untuk sebuah media online ketika layar ponselnya tiba-tiba menyala. Notifikasi masuk, tapi bukan dari WhatsApp, Telegram, atau email. Ikon aplikasinya aneh, bulat, putih polos, tanpa tulisan. Hanya satu kata sebagai judul, Foresight. Dan di bawahnya, akan terjadi sesuatu malam ini, jam 22.14. Lihat keluar. Nadia mengernyit. Ia menggeser layar dan mencoba menekan ikon aplikasi itu. Tapi ikon itu lenyap. Tidak ada di drawer aplikasi, tidak bisa dicari. Ia bahkan tidak ingat pernah mengunduh apapun hari itu. Tepat pukul 22.14, ia mendengar teriakan dari lantai sebelah. Tetangganya, pria paruh bada yang sering bernyanyi karaoke hingga larut malam, ditemukan jatuh dari balkon, kepalanya pecah menghantam lantai beton di bawah. Nadia melihatnya dari balik tirai. Jam tangannya berdetik 22.14. Sejak malam itu, notifikasi terus datang, satu per hari. Isinya selalu berbeda, tapi semuanya selalu terjadi. Hari ini adalah hari ketujuh, dan notifikasi belum muncul. Itu membuatnya gelisah. Ia kembali masuk ke kamar, duduk di sisi kasur, dan menatap ponselnya yang tergeletak di meja. Layarnya mati. Ia belum berani menyentuhnya. Di luar, suara hujan membentur genting seperti bisikan yang menua. Di kejauhan terdengar sirine ambulans, samar, lalu menghilang lagi ke dalam kota. Ada sesuatu yang salah, pikir Nadia. Bukan hanya soal aplikasi itu, tapi tentang dirinya sendiri. Sudah 2 hari ia mengalami kehilangan waktu. Tiba-tiba sadar sudah berada di tempat lain. Dari pagi, ia terbangun di dapur dengan tangan kotor oleh tinta dan kode pemrograman di laptop terbuka. Ia tak ingat pernah mengetik itu. Tuk, tuk, tuk. Terdengar ketukan dari pintu. Nadia tersentak. Siapa yang datang malam-malam begini? Dengan langkah hati-hati, ia berjalan ke arah pintu, mengintip dari lubang kecil. Seorang pria berdiri di depan, basah kuyup oleh hujan. Jaket parkanya meneteskan air ke lantai koridor. Ia melepas kacamatanya, menyeka embun di lensa. Arif. Nadia diam beberapa detik. Terakhir kali ia bicara dengan Arif adalah 5 tahun lalu, saat ia keluar dari perusahaan tempat mereka bekerja. Arif adalah seniornya dan juga satu-satunya orang yang tahu sejauh mana kemampuan coding Nadia sebenarnya. Ia membuka pintu sedikit. "Kamu?" gumam Nadia. Arif menatapnya, senyumnya canggung. "Maaf, aku nggak tahu harus kemana lagi." Mereka duduk di ruang tamu kecil. Arif mengganti bajunya dengan handuk pinjaman, duduk sambil menatap layar ponsel Nadia yang masih tergeletak. "Aku tahu soal aplikasi itu," katanya akhirnya. Nadia menatapnya tajam. "Apa maksudmu?" "Ada yang pernah nyoba bikin program prediksi peristiwa. Bukan cuma ramalan cuaca, tapi tragedi, kecelakaan, bahkan kematian." "Kamu menuduh aku bikin itu?" Suara Nadia meninggi.
Enggak, tapi kamu, Nan, punya kemampuan untuk itu. Dulu kamu pernah bilang, kalau data cukup, segalanya bisa dihitung. Nadia terdiam. Ia tak ingin membicarakan masa lalu, apalagi proyek-proyek yang ia tinggalkan. Tapi, aku nggak pernah buat aplikasi ini. Aku bahkan nggak tahu bagaimana bisa ada di HP-ku. Waktu menunjukkan 22.05. Nadia melihat layar ponsel dengan was-was. Ia belum menyentuhnya. Arif berdiri, menghampiri meja. Kalau kamu nggak mau lihat, aku yang buka. Jangan. Nadia bangkit. Jangan sentuh itu. Kenapa? Karena setiap kali aku baca, hal itu terjadi. Apapun yang ditulis, selalu benar. Hening menggantung di antara mereka. Arif duduk kembali. Nafasnya berat. Kalau begitu, kita tunggu aja. Kalau notifikasi itu muncul lagi malam ini, kita baca sama-sama. Hujan di luar kian deras. Angin menggoyang tirai. Lampu berkedip sesekali. Nadia menggigit kuku jarinya. Jam digital di pergelangan tangannya berdetik pelan, seperti menunggu sesuatu. Lalu, ding. Notifikasi masuk. Mereka menatap ponsel di meja. Layarnya menyala, menampilkan tulisan putih di atas latar hitam. Kematian berikutnya 22.14. Kamu akan menyaksikannya. Masih ada waktu, bisiknya dia. Untuk apa? Untuk mencegahnya. Hayo, penjaga Sandika. Kalau cerita ini mulai membuat bulu kudukmu berdiri, jangan lupa beri like sebagai tanda kamu masih bersama kami di tengah kegelapan ini. Klik subscribe dan aktifkan loncengnya karena malam belum selesai dan misteri baru saja dimulai. Tinggalkan jejakmu di komentar. Kami membaca semuanya. Jam menunjukkan pukul 22.12. Ponsel Nadia masih menyala. Notifikasi itu belum menghilang. Kematian berikutnya 22.14. Kamu akan menyaksikannya. Ia berdiri kaku di tengah ruangan. Arif duduk di sudut sofa, wajahnya tegang. Mereka tak tahu apa yang harus dilakukan. Lalu terdengar suara dari luar, jeritan perempuan, disusul bunyi barang pecah. Nadia sontak membuka pintu apartemennya. Di ujung koridor, seorang wanita tua, Urini, tetangga mereka, berdiri terpaku di depan pintu apartemen 612. Pintu terbuka lebar. Di dalam, tubuh cucunya, anak kecil laki-laki yang sering berlari-lari di lorong, tergeletak tak bernyawa. Wajahnya membiru, ada inhaler tergeletak tak jauh dari tangannya. Nadia mundur perlahan, menutup pintu. Arif hanya bisa duduk diam, pucat pasi. Notifikasi itu benar lagi. Besoknya, Nadia tak bisa tidur. Ia duduk di depan laptop, memandangi halaman kosong, tapi pikirannya tidak bisa fokus. Di dalam folder tersembunyi laptopnya, ia menemukan file yang aneh, draft.futuresync.txt. Saat dibuka, isinya bukan artikel, tapi barisan kode Python, sangat familiar. Algoritma prediksi berbasis perilaku dan lokasi. Di baris pertama ada catatan meta yang tak biasa. #Project Foresight N Sasmita 2025. Nadia bingung, ia tak pernah menulis kode ini, tapi struktur dan cara penamaannya semua terasa seperti tulisannya sendiri. Besoknya, Gilang, teknisi IT dari coworking space langganannya, mengirim pesan. Mbak Nadia, waktu saya perbaiki laptop Mbak minggu lalu, saya lihat ada file aneh di background. Ada aplikasi yang terus nyambung ke server luar. Waktu saya cek DNS-nya, itu pakai enkripsi private key yang aneh, kayak dibuat khusus. Tapi sebagian kodenya ditulis dalam struktur AI open source buatan Mbak sendiri. Saya pernah baca jurnalnya dulu. Nadia makin panik. Ia tak pernah menyebarkan jurnal kodenya secara publik. Hanya Arif dan satu engineer lain yang dulu pernah membacanya. Tapi engineer itu sudah meninggal tahun lalu, bunuh diri. Arif mendadak menghilang. Ia tak lagi membalas pesan sejak malam itu. Ia mencarinya ke kantor lamanya. Arif ternyata telah cuti panjang selama 3 bulan.
Di rumah Arif, ia bertemu dengan tetangga yang berkata, "Mas Arif jarang keluar sejak beberapa minggu lalu, tapi seminggu ini sering lihat dia keluar tengah malam kayak orang linglung." Di saat yang sama, Gilang mendadak muncul di depan pintu Nadia. Ia tampak panik. "Mbak, saya tahu ini terdengar gila, tapi saya juga dapat notifikasi dari aplikasi itu. Sama persis, tapi saya nggak pernah install." Gilang menunjukkan ponselnya. Icon Foresight sama persis, tapi ketika Nadia menyentuh layarnya, aplikasi itu lenyap seperti sebelumnya. "Saya pernah mimpi tentang aplikasi ini. Dalam mimpi saya, kamu yang buat." Wajah Nadia berubah tegang. "Itu bukan saya, aku nggak tahu apa-apa." "Tapi kamu tahu cara buatnya kan? Aplikasi yang bisa prediksi atau bahkan mengatur kematian." Nadia mulai meragukan dirinya sendiri. Ia mulai melihat hal-hal yang tidak jelas batasnya. Ia terbangun pagi-pagi dan mendapat kertas catatan di meja kerja bertuliskan, "Hanya kau yang bisa menghentikannya, tapi kau juga yang memulainya." Di cermin, sesekali ia melihat refleksi dirinya yang tidak sepenuhnya sama. Seolah lebih tua, matanya lebih sayu, wajahnya menyimpan dendam. Di laptop ia menemukan folder terhidden bernama Backup 2057. Di dalamnya ada dokumen tertanggal 3 Desember 2057 dengan subjek Final Build Foresight versi 5.12. Ia mencoba membukanya, namun butuh password. Lalu muncul prompt baru. "Sudahkah kamu siap menerima kenyataan yang kamu sembunyikan sendiri?" Nadia mulai kehilangan kendali atas dirinya. Ia tidur jam 11 malam, tapi bangun jam 3 pagi di tangga darurat apartemen dengan ponsel menyala di tangan. Dan satu pesan di layar. "Uji coba berhasil. Target nomor 3, Bu Rini, selesai." Ia menangis, mengguncangkan kepalanya keras-keras. Ia yakin bukan dia yang melakukan ini. Tapi semua jejak, log aplikasi, metadata, bahkan IP login dari server mengarah pada satu nama, Nadia Sasmita. Ia akhirnya menghubungi seseorang. "Pak Seno, mantan bos riset tempat ia pernah magang saat kuliah dulu." "Nadia, kamu ingat tentang riset kognitif feedback loop yang pernah kamu buat? Itu sudah lama, eksperimen tidak pernah diselesaikan. Kamu tahu bahwa semua variabel prediksi itu bisa jadi input balik ke otak manusia. Artinya, jika kamu melihat prediksi, kamu akan secara tak sadar menciptakan kenyataan yang diprediksi. Dan jika sistem itu dibuat oleh dirimu sendiri, maka semua kematian itu bukan hanya diprediksi, tapi ditulis ulang oleh versi dirimu yang tahu hasilnya. Bisa jadi, kamu sedang dipandu oleh dirimu dari masa depan." Nadia mulai meretas file backup 2057 dengan paksa. Ia menggunakan beberapa metode brute force dan social engineering. Malam itu, saat layar laptopnya terbuka, satu video otomatis dimainkan. Layar hitam, suara napas berat, lalu wajah seorang wanita muncul. Itu dirinya, lebih tua. Wajahnya tirus, mata kosong, rambutnya memutih sebagian. Ia memakai kut hitam dengan tudung. Wajahnya disorot cahaya laptop. "Kalau kamu lihat ini, berarti kamu sudah mencapai titik itu. Aku gagal menghentikannya, tapi mungkin kamu masih bisa. Hapus semua sebelum tanggal 13 Desember 2025. Kalau tidak, riset akan dimulai. Foresight bukan aplikasi, ia adalah sistem. Dan kamu adalah sumber." Nadia terdiam, tangannya gemetar. Ia melihat kalender di layar ponsel. Hari ini tanggal 12 Desember 2025, dan jam sudah menunjukkan pukul 23.59. Sudahkah kamu menebak siapa pelakunya? Atau mungkin kamu juga sedang dibohongi oleh cerita ini? Subscribe sekarang dan tetap waspada, karena teka-teki ini belum selesai. Nadia memandangi ponsel yang tiba-tiba menyala sendiri. Notifikasi baru muncul. Riset dimulai jam 23.59. Kamu adalah saksi, dan kamu adalah pelaku. Langit malam di Jakarta terasa lebih pekat dari biasanya. Hujan yang mengguyur sejak pagi kini berubah menjadi kabut basah yang menyelimuti kota. Di dalam apartemen yang redup, hanya layar laptop Nadia yang menyala, memantulkan bayangan seorang wanita yang tidak sepenuhnya ia kenali lagi. Video itu masih berputar. Di layar,
Wajah Nadia versi tua berbicara, seperti sedang mengulang pesan yang ia tahu tak akan pernah cukup dipahami dalam sekali dengar. Riset dimulai jam 23.59. Foresight bukan hanya prediksi, ia adalah hasil. Hasil dari keputusanmu sekarang. Nadia menutup mulutnya sendiri. Nafasnya tercekat. Ponselnya di meja menyala. Ting! Notifikasi masuk. Foresight Protocol, Final Sequence Initiated. 12 lokasi, 12 korban, 1 sumber. Ia membaca kalimat itu berkali-kali. Di layar berikutnya, peta kota dengan 12 titik merah berkedip. Beberapa berada dekat pusat kota, beberapa di daerah padat, beberapa di lingkungan tempat tinggal. Salah satu titik, apartemen tempat ia tinggal sekarang. Pintu apartemen diketuk keras. Nadia tersenjak. Ia berjalan pelan ke arah pintu, mengintip. Gilang berdiri di luar, wajahnya panik. Ia membukakan pintu. "Kamu juga dapat notifikasi itu?" tanya Nadia terbata. "Enggak cuma itu, Mbak. Aku mimpi tentang kamu lagi. Tapi di mimpi itu, bukan aku. Kamu berdiri di tengah kota, di sekelilingmu api. Kamu bilang sesuatu soal memulai ulang dunia." Nadia tak tahu harus percaya siapa. Semuanya terasa seperti gema dari pikirannya sendiri. Lalu ia membuka kembali file di laptop. Kali ini ada video kedua yang muncul otomatis. Wajah dirinya yang lebih tua muncul lagi. Kali ini lebih dekat, lebih menyeramkan. "Aku tahu kamu ingin menyangkal semuanya. Tapi kamu yang menulis semua ini, Nadia. Kamu pikir kamu sedang mencoba menghentikannya? Tidak. Kamu sedang memastikan itu terjadi. Setiap keputusanmu, setiap rasa takutmu sudah dikodekan. Foresight hanya membantu mempercepat. Kita, kamu dan aku adalah algoritma itu sendiri." 23:59. Gilang berdiri sambil menggenggam ponselnya. "Mbak, kenapa semua jalur komunikasi mati? Aku nggak bisa hubungi siapapun. Sinyal putus. Semua lokasi di peta itu. Kamu tahu tempat apa aja itu?" Nadia mengangguk pelan. Itu tempat di mana aku pernah bekerja. Tempat aku kuliah. Rumah keluarga lamaku. Bahkan kantor Arif. Ia menggigit bibirnya. Tangannya gemetar. Itu bukan daftar korban. Itu daftar peringatan atau pembersihan. Ponselnya menyala lagi. Kali ini, satu pesan muncul dengan visual antarmuka berbeda. Login sebagai N.S. Sasmita 2057. Authorized. Nadia tersenjak. Gilang menatapnya. Itu akun kamu. Nadia mengangguk perlahan. Seharusnya tidak. Layar laptopnya berganti. Sebuah arsip panjang terbuka. Judulnya, Laporan Akhir Foresight Protocol, ditulis oleh Nadia Sasmita 2057. Isi ringkasan, Foresight diciptakan untuk memprediksi skenario bencana sosial berbasis big data, emosi kolektif, dan respon algoritma. Percobaan pertama dilakukan dengan intervensi personal, mentargetkan individu untuk melihat efek takdir yang diketahui pada perubahan keputusan. Target utama, dirinya sendiri di masa lalu. Percobaan gagal menghentikan bencana, justru mempercepat. Maka, riset dimulai. Aku menciptakan Foresight untuk menghentikan kekacauan. Tapi akulah kekacauan itu. Versi yang tahu masa depan tak pernah bisa mengubahnya tanpa menghancurkan masa kini. Gilang memohon, "Kita harus matikan sistem ini, Mbak, sebelum..." Tapi Nadia diam. Ia sudah tahu, tidak ada tombol matikan. Karena Foresight bukan hanya sistem. Foresight adalah kesadaran. Dibentuk dari dirinya, dilatih oleh ketakutannya, dikuatkan oleh trauma dan kehilangan yang belum pernah dia sembuhkan. 23:58.
Ia bisa mendengar deru pesawat tak berawak lewat jauh di atas gedung. Lampu kota padam, satu persatu. Di layar laptop, semua titik mulai menyala bersamaan. Satu titik terakhir menyala terang. Unit pusat. Nadia. Kalau kamu ingin menghentikannya, kamu harus menghancurkan dirimu sendiri. Terkejut? Atau kamu sudah curiga sejak awal? Beri like kalau kamu kena jebakan cerita ini dan share ke temanmu biar mereka juga terperangkap dalam misteri Sandikala. Tulis teorimu di komentar, biar kamu yang paling jeli. Jam berganti menjadi 23.59. Layar ponsel bergetar terakhir kali. Notifikasi muncul. Riset berhasil. 12 target disinkronkan. 1 sumber tersisa. Lalu gelap. Apakah Nadia akan menghancurkan dirinya untuk menghentikan semuanya? Atau justru ia akan membiarkan dunia diriset demi sesuatu yang lebih sempurna? Layar laptop Nadia padam. Lampu ruangan menyala mati. Di luar, kota tenggelam dalam keheningan ganjil. Tak ada suara kendaraan, tak ada teriakan. Bahkan hujan pun berhenti. Nadia berdiri di tengah apartemennya, seperti orang yang baru saja keluar dari mimpi buruk panjang. Gilang terdiam di sudut ruangan, wajahnya pucat, tubuhnya gemetar. Apa yang baru saja terjadi? Gumamnya. Nadia tidak menjawab. Ia hanya menatap ke arah meja, tempat ponsel masih menyala dengan notifikasi terakhir yang belum dibuka. Ia mendekat dengan tangan gemetar membuka pesan itu. Riset berhasil. 12 target disinkronkan. 1 sumber aktif. Instruksi final tersedia di bawah. Tapi sebelum ia sempat membacanya, layar ponsel meredup sendiri, lalu mati. Tidak bisa dinyalakan kembali. Beberapa jam kemudian, saat langit pagi mulai menyala samar, seseorang mengetuk pintu. Nadia membuka. Di sana berdiri Arif mengenakan pakaian yang sama seperti malam ia menghilang. Wajahnya lebih tua dari terakhir kali ia lihat. Aku tahu kamu ingin jawaban, tapi sebenarnya kamu sudah tahu semuanya, Nadia. Kenapa kamu pergi? Karena aku ingat sesuatu dan aku sadar aku juga bagian dari Foresight. Arif mengeluarkan flash disk kecil dari sakunya. Ia memasangnya ke laptop Nadia. Di dalamnya folder dengan nama Return Protocol. Ini bagian yang tidak pernah kamu lihat. Bagian yang kamu sembunyikan dari dirimu sendiri. Karena itu satu-satunya cara kamu bisa tetap menjalankan eksperimen ini tanpa menghancurkan kewarasanmu. Nadia membuka folder itu. Di dalamnya satu file teks terbuka. Jika kamu membaca ini, artinya semua telah selesai. Tapi kamu akan bertanya, apakah kamu pelaku atau korban dari dirimu sendiri? Jawaban itu tidak penting. Yang penting adalah semua ini pernah terjadi dan akan terjadi lagi. Sampai kamu menerima bahwa tidak semua kematian bisa dicegah. Beberapa hanya bisa ditulis. Nadia mundur dari layar. Selama ini ia percaya aplikasi itu muncul begitu saja. Ia pikir itu kutukan digital, entitas supranatural, atau konspirasi teknologi. Tapi semua itu hanya red herring. Gilang bukan korban. Ia adalah replikasi peran pendukung, bagian dari pola narasi yang dikodekan dalam algoritma prediksi emosi Nadia sendiri. Burini dan anaknya bukan target acak. Mereka adalah katalis trauma, dipilih secara otomatis oleh sistem untuk memicu aktivasi emosional maksimum. Arif bukan pelaku, ia adalah Eko, rekaman yang ditanam oleh Nadia masa depan untuk membimbing dirinya sendiri atau sekedar menjadi saksi bisu saat ia menghancurkan dunia kecilnya.
Di dalam ruangan itu, Nadia menangis untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai. Aku bukan pembunuh. Aku cuma ingin menghentikan semuanya, mencegahnya. Arif menatapnya. Tapi kamu sudah tahu, Nadia, setiap upaya mencegah hanya akan mempercepat. Setiap pilihan adalah data. Gilang akhirnya berbicara. Kalau memang kamu yang menulis semuanya, kenapa kamu menyuruh kita menyaksikannya juga? Nadia menjawab pelan. Karena aku takut sendirian. Sore itu, saat Nadia mencoba menghancurkan server pusat di dalam laptop, ia menemukan bahwa semua file telah dienkripsi ulang. Akses hanya bisa dibuka jika ia mengaktifkan satu opsi terakhir. Execute Final Reset. Reset bukan akhir, Nadia. Reset adalah asal. Dan asalnya adalah kamu. Ia menutup laptop. Tidak ada gunanya lagi. Di akhir hari, Nadia menulis catatan. Jika kamu membaca ini, berarti kamu adalah aku. Atau versi lain dari aku. Entah di masa depan, atau di satu loop waktu yang baru. Jangan cari penyebab. Jangan ulangi kode. Jangan jatuh ke ilusi bahwa takdir bisa dihitung. Karena pada akhirnya, kamu akan menjadi aku. Dan aku akan menjadi kamu. Foresight tidak pernah tentang masa depan. Tapi tentang luka yang tak pernah kamu sembuhkan. Di luar jendela, hujan mulai turun lagi. Tapi kali ini, tidak ada suara. Kita selalu mengira masa depan bisa dihindari. Sampai kita sadar bahwa kita sendiri adalah masa depan itu. Tidak ada berita di televisi. Tidak ada kabar dari media sosial. Semua terasa hening, seolah dunia menahan nafas. Orang-orang berjalan seperti biasa di jalanan Jakarta yang basah. Tapi di mata Nadia, semuanya tampak lebih lambat, lebih mekanis. Ia melihat layar iklan digital di halte bus menampilkan tulisan aneh dalam sekejap. Foresight Protokol 5.12, sinkronisasi stabil. Lalu lenyap digantikan iklan minuman ringan. Ia tahu dunia telah berubah. Di malam yang sama, Nadia menemukan satu folder tersembunyi lagi muncul tiba-tiba di desktop. My Logs. Isinya berisi entry harian dari seseorang bernama N. Sasmita 2057. Tapi bukan hanya satu entry, ada puluhan, seperti hasil observasi terhadap seseorang, dirinya sendiri, dari waktu ke waktu. Beberapa kutipan mencolok. Subjek semakin mendekati kesadaran penuh, tapi emosi tetap menjadi faktor distraktif. Upaya intervensi kode gagal. Subjek memilih dine, bukan destroy. Mungkin harus ada versi ke-13. Nadia membeku. Versi ke-13? Artinya, ia bukan satu-satunya. Ia bukan yang pertama. Sudah ada 12 versi Nadia sebelumnya yang menjalani jalur yang sama. Membangun foresight, menyaksikan kematian, mencoba menghentikannya, lalu gagal. Di layar, satu video terakhir muncul. Judulnya, Window, Welcome, verb13.mp4. Dalam video itu, Nadia yang lebih tua menatap kamera dengan pandangan sayu. Suaranya tenang, menyerah. Selamat datang, versi ke-13. Jika kamu melihat ini, maka semua proses sebelumnya telah gagal. Kamu adalah harapan terakhir. Atau hanya varian berikutnya dari kegagalan kami.
Kami membangun foresight karena kami pikir kita bisa memprediksi tragedi. Tapi ternyata kami hanya menuliskannya ulang. Seperti mimpi buruk yang ditulis sendiri oleh orang yang sedang tidur dan tak bisa dibangunkan. Dan kamu tahu kenapa tidak bisa dihentikan? Karena kamu tidak ingin berhenti. Nadia kembali membuka ponsel lamanya. Ia memeriksa log sistem yang selama ini terkunci. Di situ tercatat metadata instalasi aplikasi Foresight pertama. Tanggal 18 November 2025. Waktu 2:47 dini hari. User N Sasmita 2057. Mode remote install via AI clone. Artinya, aplikasi itu bukan muncul begitu saja, bukan juga bug, tapi dikirim langsung oleh dirinya dari masa depan saat dirinya sedang tertidur. Itu menjelaskan mengapa ia sering bangun di tempat lain, menulis kode dalam keadaan setengah sadar, dan merasa ada bagian dirinya yang terpisah. Nadia berjalan ke balkon apartemen. Kota malam ini terasa asing, bukan karena bentuknya berubah, tapi karena ia sekarang tahu semua di sekelilingnya bisa jadi bukan nyata sepenuhnya. Gilang sudah pergi. Arif juga sudah. Entah mereka benar-benar ada atau hanya manifestasi narasi dalam sistem Foresight. Kalau aku adalah versi ke-13, maka siapa yang menonton ini sekarang? Ia menatap kamera laptopnya sendiri. Catatan terakhir muncul sendiri di layar. Satu cara keluar dari loop adalah dengan membuat versi yang tidak lagi mencoba menghentikan tragedi, tapi membiarkannya terjadi tanpa melibatkan dirinya. Bukan pembuat, bukan penyelamat, tapi pengamat. Nadia berdiri. Ia berjalan ke rak buku, mengambil buku tulis tua. Di halaman pertama, catatan versi 14. Aku bukan siapa-siapa. Aku hanya ingin melihat. Ia tersenyum. Mungkin giliranmu. Layar ponsel menyala sendiri. Notifikasi muncul. Foresight System Standby. Versi berikutnya sedang diamati. Jika kamu menerima ini, selamat datang di lingkaran. Cerita boleh selesai, tapi malam belum tentu berakhir. Kalau kamu merasa cerita ini berhasil menipu atau mengguncangkan hatimu, like dan share sebagai bentuk penghargaan. Subscribe dan nyalakan loncengnya, karena kita akan kembali dengan cerita yang lebih gelap, lebih misterius, dan lebih mengganggu. Komentarmu adalah cahaya dalam kegelapan ini.